Ketika saya bangun pagi dan beraktivitas kecil secara rutin, yaitu menjaga kebugaran pikiran, bukan hanya persoalan fisik, maka saya membaca atau menemukan sebuah bahan bacaan yang menarik untuk kita percakapkan pada hari ini dalam rangka merespon Indonesia di kekinian. Buku ini ditulis oleh seorang konsultan customer service kelas dunia, yaitu Ron Kaufman ya, dengan judul bukunya Uplifting Service. Ya, ini suatu buku yang menurut saya patut untuk dibaca kalau kita berurusan dengan persoalan bagaimana upgrade ya, meleverage kemampuan kita dalam melakukan service yang terbaik. Nah, kalau kita berbicara tentang public service atau layanan publik, kita tahu sekarang bahwa kondisi Indonesia ya diwarnai dengan kemarahan publik ya terkait dengan gaya hidup para elit yang tidak berpihak atau tidak punya sebut saja berchemistry ya, tidak punya keprihatinan ya, rasa iba kepada kualitas kehidupan masyarakat sehingga kemudian memunculkan muntahan kemarahan yang tak terbendung sehingga muncullah demo-demo yang menyasar pada gaya hidup para elit. Nah, disinilah kemudian kita pentingnya untuk mulai memperhatikan bahwa di tengah-tengah obrolan-obrolan atau perbincangan-perbincangan publik kita tahu sekarang bahwa orang hanya ingin mencoba untuk mempercakapkan hal-hal yang menurut saya, hal-hal yang terus-menerus dicari-cari, hal-hal yang menurut saya tidak dihitung, tidak dikalkulasi dengan baik, baik buruknya terkait dengan apa yang selalu ini dikejar-kejar oleh pihak-pihak seperti Bang Rismon, ya, Mas Roy Suryo, Dr. Dipa, Bambang Tri, dan Pak Bitor, dan yang lain-lain yang sekali lagi yang menurut saya menyasar pada hal-hal yang menurut saya tidak akan memberikan keuntungan apapun, justru kerugian bagi kehidupan kita sendiri, bahkan bagi mereka juga ya. Nah, kita akan bahas persoalan ini bagaimana memaknai pesan yang disampaikan oleh Kepala Staf Pemerintahan kita, yaitu Pak Muhammad Kodari, yang memberikan pesan-pesan penting untuk kita perhatikan, ketimbang memperhatikan hal-hal yang jauh dari apa yang kita sebut dalam memberikan kontribusi positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita akan bahas ini di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel kita, channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik ya, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara, apalagi emosi ya. Terlebih dengan caci maki di era demokrasi. Saya kira itu tidak ada pada sebuah kepantasan untuk dilakoni dalam perjalanan hidup kita. Don't raise our voice, emotion, but argument. Jangan tinggikan suaramu, emosimu, tapi tinggikan argumentasimu. Seperti yang saya sampaikan tadi, pentingnya kita bicara tentang pesan yang disampaikan oleh Muhammad Kodari bahwa beri perhatian terhadap bagaimana kita menilai kinerja dari pemerintah. Artinya kita mengarahkan fokus kita, pikiran kita kepada apa yang dikerjakan oleh pemerintah, sehingga di sanalah kita bisa mengevaluasi kinerja pemerintah terkaitnya dalam konteks layanan publik atau public service. Apakah amanah, mandat yang diberikan kepada pemerintah itu dieksekusi dengan baik sehingga buahnya jelas ya, hulunya, hilirnya jelas, yaitu bagaimana masyarakat mendapatkan ya kualitas kehidupan yang jauh lebih baik dari hari ke hari, ya, memanfaatkan apa yang disebut dengan berkah ya, alam, kekayaan alam yang sebenarnya sudah dianugerahkan, dikaruniai, diberkahi oleh Sang Maha Kuasa. Ya. Dalam arahan itu Pak Kodari menyampaikan bahwa menurut saya energi itu harus diarahkan kepada bagaimana kita mengamati ya, jangan sampai kehilangan fokus kita, sudut pandang kita untuk mengatakan bahwa apakah keuangan negara, apakah kekayaan negara itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa negara. Kalau ruang publik kita, ruang perhatian kita terus-menerus disedot dengan persoalan-persoalan ijazah, tidak selesai yang satu, pindah yang ke satu, tidak selesai yang satu, nanti sedang dipersiapkan yang satu dalam rangka untuk mendelegitimasi atau mendowngrade ya kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi, Mas Gibran, dan juga terah Jokowi ya, termasuk Pak Bobi Nasution dan yang lain-lain ya. Saya kira itu sebuah proses pendekatan
yang mencederai proses pembangunan kita ya. Karena bagaimanapun juga kita tidak bicara tentang persoalan ijazah lagi. Kita bicara tentang apa yang sudah dikerjakan ya, apa yang pemerintah lakukan dan apa yang pemerintah tidak lakukan. Apa kualitas seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah dan seterusnya dampak bagi kesejahteraan masyarakat bersama. Kalau kita belajar dari apa yang disebut dengan Ron Kaufman, uplifting service, ya upaya yang dilakukan pada kita semua adalah bagaimana intinya kalau kita bicara ini kita semua datang kalau dalam tulisannya pada halaman 54 dikatakan kita semua datang ke dunia ini dengan bergantung pada orang lain untuk mengurus kita, melayani kita. Masyarakat publik ini sedang menggantungkan masa depannya untuk dilayani oleh legislatif atau perwakilan anggota DPR kita dengan tupoksinya masing-masing dan tentu juga dengan birokrasi dan legislatif, yudikatif ya dengan itu. Semua bergantung suatu kerjasama yang bisa membuat kita merasakan bahwa kita memang dilayani ya. Kita bergantung pada orang-orang yang terbaik ya untuk melayani kita, memberikan satu peningkatan martabat ya, kualitas hidup yang baik, dihormati oleh bangsa dan negara yang lain. Nah, karena itu kita berbicara tentang public service ya, kualitas public service itu sejajar dengan kualitas ya, siapa yang melayani kita. Karena itu kita perlu memberikan perhatian kita kepada sasaran-sasaran bidikan-bidikan kita, target kita kepada para wakil-wakil rakyat kita, birokrat kita, ya yudikatif kita untuk mengevaluasi mereka. Apakah benar-benar bahwa mereka memiliki gaya hidup, ya, gaya kerja, ya, atau etos kerja yang sungguh-sungguh menunjukkan bahwa mereka sedang berdedikasi melayani kita, memberikan peningkatan pelayanan pada semua segmen kehidupan atau kebutuhan yang sangat menentukan bagi pencapaian kehidupan yang makmur, yang sejahtera, berkeadilan dan seterusnya ya. Nah, kita coba lihat juga beberapa tulisan-tulisan atau katakanlah pemikiran-pemikiran yang disampaikan juga di dalam buku ini oleh Kaufman mau mengatakan bahwa ya pemerintah yang baik adalah pemerintah yang memberikan pelayanan yang baik. Makanya muncul istilah layanan prima ya, layanan prima, excellent service ya, layanan unggul dan sebagainya. Nah, keunggulan itulah yang kemudian dibahasakan bagaimana dibangun atau dicipta ketika kita menginvestasikan perhatian kita, sumber daya kemanusiaan kita ya untuk ya step by step, incremental ya. Tidak dalam konteks semangat revolusi yang selalu digaung-gaungkan oleh mereka-mereka yang menganggap bahwa mengelola negara ini sangat mudah ya. Mengelola negara itu seolah-olah membalik telapak tangan. Saya kira tidak seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Bang Ahmad Kodari ya membawa kita pada sebuah pesan bahwa mari coba perhatikan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Bukan persoalan ijazah, 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 ijazah yang sebenarnya sudah lewat masanya. Sehingga publik ini betul-betul diberikan ruang tontonan yang sebatas hanya bicara tentang ijazah. Orang tidak diberikan pandangan atau fokus pada apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi dengan segala macam pembangunan infrastruktur, dengan segala program-program kerja yang pada tahap ini ya tidak bisa dipandang enteng, dipandang remeh atau diabaikan ya. Jangan sampai kita punya kemudian pemahaman bahwa air susu dibalas dengan air tuba ya. Jangan sampai kita ini orang yang tidak bisa berterima kasih. Karena bangsa yang besar, ya pribadi yang besar adalah pribadi yang bisa mengatakan say thank you ya. Mengatakan terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak Prabowo, terima kasih Bu Mega, terima kasih Pak SBY, terima kasih Pak Bung Karno, terima kasih Pak Soeharto, terima kasih yang lain dan sebagainya ya. Jadi peran pemerintah, peran presiden, peran pemimpin kita yang sudah lalu ya kita harus fokus pada apa yang mereka kerjakan yang baik, yang diwariskan kepada kita. Segala sesuatu yang kurang baik tentu tanggung jawab pemimpin-pemimpin berikutnya yang kita percaya untuk memberikan pertumbuhan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ini, ya menguatkan apa yang masih lemah, ya menggantikan apa yang tidak mungkin lagi bertumbuh, dan dari situ tingkat tongkat estafet kepemimpinan terus-menerus digulirkan. So dalam buku ini dan juga dalam pemikiran Pak Kodari kita perlu ingat baik-baik, fokuskan arahkan pada prestasi kerja ya. Pelanggan atau rakyat itu adalah raja ya. Karena itu untuk melayani sebuah raja, seorang raja maka dibutuhkan sebuah pendekatan layanan servis ya atau pelayanan publik yang
excellent. Nah, untuk itu kita perlu temukan pemimpin-pemimpin yang hebat. Salah satunya yang kita sedang hadapi adalah Pak Prabowo Gibran adalah pemimpin-pemimpin yang hebat bagi Indonesia ke depan, bagi cita-cita strengthen our nation, ya, bukan partai politik.